Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali mengudara untuk bersama-sama melihat dari kondisi dan situasi pada sore hari ini ya di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, tentunya pelintasan kita akan bersama-sama untuk memantau dari persiapan segala sesuatu untuk menyambut dari ajang balapan MotoGP di tahun 2022 mendatang. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, tentunya sehat selalu ya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesehatan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini kita langsung saja menuju ke zona lintasan sirkuit Mandalika untuk melihat dari titik pengerjaan yang terus dilakukan di segala sektor ya, seperti kita perhatikan di tikungan pertama. Di sana untuk pengerjaan lanjutan penyempurnaan di bagian permukaan lintasan masih terus dilakukan. Dan di sini kita beralih ke sisi kiri dari trek lurus ya menuju tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan untuk pengukuran ya, pondasi bawah untuk tribun VIP Village sudah dilakukan persiapan untuk pondasi dasarnya. Ya, di sini dipadatkan ya untuk lapisan ground yang sudah disiapkan, di sini dihamparkan supaya semuanya mantap nantinya, dan untuk alat-alat pengukur juga sudah disediakan di sini, begitu juga alat berat yang lagi memadatkan dan meratakan ya di bagian permukaan sepanjang menuju tikungan pertama. Ya, nanti ada dua blok di sini untuk tribun VIP Village yang akan dibangun di sisi kiri untuk menampung dari antusiasme para penonton yang akan berdatangan di sirkuit Mandalika. Ya, untuk pengerjaan di segala sektor seperti yang kita perhatikan untuk tribun juga akan diperbanyak di 11 titik ya. Seringkali kita bahas juga di video kita sebelumnya, kita sudah bahas buat kalian semua. Maupun pengerjaan di area parkir, semuanya diperluas demi untuk kelancaran dari pagelaran MotoGP di musim depan. Ya, di sini kita langsung saja untuk beralih ke sisi belakang seperti yang kita lihat di sini ya. Jadi alat-alat berat sudah terparkir di sini yang sudah melakukan penghamparan cukup cepat kalau kita perhatikan ya, untuk menghamparkan dari permukaan yang kita lihat di sini kemarin ya. Karena kenapa dihamparkan, dilapisi oleh lapisan ground yang tanahnya sudah dipilih ya supaya tidak lentur tentunya. Nantinya akan dilanjutkan untuk pembetonan atau pengecoran lanjutan supaya lebih siap untuk kesiapan maupun menyambut dari balapan MotoGP tersebut. Dan seperti yang kita perhatikan di sini di bagian landmark Pertamina, sini ramai sekali memang ya setiap hari ya, para pedagang di sini terus berdagang karena memang banyak sekali wisatawan berdatangan untuk bersuap foto seperti yang kita ketahui. Nah, ini dia salah satunya ya, tamu-tamu yang terus berdatangan untuk melihat dari keindahan sirkuit kita bersama tentunya. Ya, seperti yang kita lihat di sini ya, walaupun sempat kita bilang juga sama para pedagang di sana untuk menjaga dari tamu juga dijaga supaya tidak menginjak di bagian rumput, tapi ya memang tidak menutupi kemungkinan ya, karena memang namanya juga orang baru datang dan sebagainya, dan ya yang penting aman-aman saja seperti itu ya. Jadi mungkin nanti akan ditata, akan ditanam kembali untuk taman tersebut ya, supaya terlihat lebih hijau. Jangan khawatir buat teman-teman semua. Oke, kita lanjut untuk melihat situasi di bagian jalur provinsi. Nah, di jalur provinsi yang berada di depan sirkuit ini, itu juga akan ditata ya. Akan dibuatkan dua jalur di sini, 4 lajur nantinya, selebar 30 meter ya, di samping sebelah kiri untuk drainase luar yang ada di sini. Nah, ini sepanjang nanti di landmark Pertamina itu akan berada di depan. Jadi untuk bersuap foto juga agak sulit nantinya ketika sudah jadi untuk jalur dua lajur tersebut ya, seperti itu. Ya, kita kembali ke trek lintasan, dan di sini kita melihat untuk area tribun sisi tikungan ke-15 menuju ke-16 sampai 17. Seperti yang kita perhatikan untuk permukaan di bagian dasar yang kemarin terus ditimbun sudah diratakan. Tinggal lanjutan pengerjaan di bagian persiapan atau pengerasan di bagian permukaan ya, nanti untuk pembetonan dan sebagainya. Di bagian jalur drainase sisi depan tribun tentunya sudah digali ya, diperhitungkan, jangan khawatir buat teman-teman semuanya, untuk kelancaran dari aliran air ketika hujan lebat ya melanda di sirkuit Mandalika.
Ya, untuk tribun tentunya kita akan sama-sama saksikan nantinya ya modelnya seperti apa, tapi jelasnya akan lebih baik lagi dari sebelumnya dan akan lebih banyak lagi ya, karena memang kemarin cuman 5 titik ditambahkan 6 titik kembali, jadi akan lebih banyak nanti dibangun di titik-titik yang sudah ditentukan ya, seperti desain yang pernah kita ketahui ya, titik untuk pondasi tribun atau posisi tribun di mana-mana saja seperti itu. Oke, di sini kita akan bersama-sama melihat juga di bagian pedok area di bagian belakang masih terus dilakukan, maupun untuk pengecatan atau pengerjaan lanjutan di bagian trek lintasan seperti yang kita perhatikan tadi ya. Ya, tidak begitu terlihat bekasnya ya ketika sudah 2-3 hari dilakukan untuk pemerataan. Kita akan lihat ke depan nanti. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat di bagian belakang seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan di jalur kabel maupun drainase yang terus dikerjakan di sini ya, sepanjang yang berada di belakang beton tersebut, supaya semuanya lancar nanti untuk aliran air dan sebagainya. Karena kemarin sempat belum dipasang ya ketika kita ada ajang balapan Asia Tenggara maupun SBK tersebut. Makanya sekarang dilakukan untuk pengerjaan lanjutan, penyelesaian penuntasan untuk sirkuit ini supaya lebih baik. Oke, di sini kita lanjut kembali perjalanan kita di sore hari ini untuk melihat di bagian belakang pit building atau pedok area seperti yang kita lihat di sini, pengerjaan lanjutan untuk pemasangan pipa ya atau slope yang aliran air nantinya menuju ke bagian bawah tersebut sudah ditata sedemikian rupa supaya airnya tidak merembes kemana-mana ya, sudah disediakan untuk bentuk pipa paralel untuk aliran air yang berada di atas tersebut. Dan di sini kita kembali ke tribun sisi sebelah kanan untuk melihat kondisi di sore hari ini seperti yang kita perhatikan ya. Pengerjaan belum begitu signifikan kita perhatikan bersama-sama. Cuman kemarin beberapa alat berat terlihat di sini untuk melakukan pemadatan saja ya dan pemerataan. Terlihat di depan sana beberapa alat berat juga masih terparkir yang kemarin melakukan pemadatan di sini untuk melanjutkan dari pengerjaan yang akan terus dilakukan persiapan untuk tribun yang ada di bagian sebelah kanan ini. Ya, nantinya akan dibangun dari tikungan ke-17 menuju ke tunnel pertama, begitu juga di tunnel pertama menuju tikungan pertama sampai tikungan kedua yang akan ada, maupun di sisi kiri nanti akan ada untuk bawah bukit tersebut. Ya, di sini tentu untuk alat berat sudah terparkir karena memang ini sudah sore sekali ya. Kita ambil video tentunya. Ada beberapa alat berat yang masih bekerja juga, ada juga yang sudah break untuk melanjutkan dari makan dulu. Besok akan melanjutkan kembali untuk pengerjaan atau aktivitas yang akan dilakukan. Ya, begitu juga untuk penyambungan di jalur tunnel yang langsung terhubung ke bagian dalam tersebut ya, akan dilanjutkan untuk pengaspalan. Ya, seperti yang kita lihat tadi alat IMP yang masih berada di sisi kiri trek lurus, tepatnya di bagian samping sebelah kiri untuk bangunan tribun VIP village tersebut sudah dibersihkan ya, untuk lanjutan dari pengolahan aspal yang akan dibuat atau dilakukan untuk penyambungan pengaspalan di bagian tunnel tersebut. Dan di sini kita kembali ke trek lurus dan kita akan maju ke depan untuk melihat situasi dan kondisi yang kita bilang tadi ya, di mana aspal yang saat ini masih terus dikerjakan modelnya seperti ini. Ini memang masih basah ya, dengan alat-alat yang sudah disiapkan untuk melakukan progres dari perbaikan di bagian permukaan. Nah, tapi di bagian belakang yang sudah kering 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu, kita akan lihat di bagian belakangnya. Sini masih terus dikerjakan ya. Nah, ini dia ya. Tampak samar-samar, bisa diperhatikan bersama-sama. Nah, ini dia. Jadi tinggal dibersihkan saja oleh alat jet track nantinya, maka akan terlihat sama guys. Jangan khawatir ya. Yang penting terutama memang adalah elevasinya. Nah, bisa diperhatikan bersama-sama di sini ya. Yang sudah dilakukan 2 hari kemarin, ya bisa dibilang warnanya sama karena ini masih baru ya, jadi agak sedikit hitam. Jangan khawatir buat teman-teman semuanya, di bagian trek lintasan tidak berbentuk seperti tambalan seperti yang banyak dikomentari ya. Jangan khawatir, aman, terkendali untuk trek lintasan. Dan di sini kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di bagian zona tengah juga ya, maupun pengerjaan lanjutan di bagian sisi sebelah timur maupun di bagian bukit tersebut terus akan dilakukan menjelang dari ajang balapan MotoGP 2022. Ya, di tikungan kedua seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaannya sudah siap sekali, yaitu di bagian pipa yang ada di sini ya, sudah ditanam dengan rapi. Untuk sistem drainase pipa itu sudah oke semuanya.
maupun pengerjaan di bagian drainase dalam sudah dilakukan perbaikan ya, sudah terkoneksi semuanya menuju ke laguna tersebut. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat situasi di bagian zona tengah seperti yang kita perhatikan ya. Banyak sekali teman-teman yang khawatir ya, kenapa di bagian zona tengah belum selesai permasalahan. Sudah selesai semuanya ya. Tinggal untuk masyarakat saja untuk melakukan bongkar mandiri atau progres dari relokasi. Saat ini ada beberapa warga masyarakat di sini sudah membongkar rumahnya secara mandiri ya. Bisa kita lihat bersama-sama di video kita sebelumnya dan video saat ini kita ambil video ya, bisa diperhatikan bersama-sama. Di bagian zona tengah sisi sebelah timur kalau kita dari sini ya. Jadi di sini sudah oke sekali. Di bagian ini tinggal untuk land clearing atau pembersihan nanti lahan di sini ya. Kalau kita perhatikan rumah-rumah warga masyarakat yang tinggal di Desa Obonut yang ada di sini, Dusun Obonut maksud kita ya. Semuanya sudah melakukan bongkar mandiri. Tinggal beberapa kakak saja di bagian belakang atau samping sebelah kanan ya. Saat ini masih melakukan untuk lanjutan ya. Dari beberapa bidang tanah yang masih belum diselesaikan, tentunya untuk dokumen dan kelengkapan dari mereka sudah punya ya. Maka dari itu tentunya pemerintah juga akan membayar secara pas nantinya, tidak kurang tidak lebih seperti itu ya, sesuai dengan standar SOP atau standar harga yang sudah ditetapkan di bagian-bagian warga yang sudah menjual di sekitaran tersebut. Ya, seperti inilah situasi yang ada di bagian zona tengah dari tikungan ke-5, 6 sampai ke-7 yang ada di sini yang menuju ke tunnel sudah siap sekali. Untuk pembongkarannya sudah mereka pindah secara mandiri ya, sukarela, luar biasa sekali, kita apresiasi buat mereka. Tentunya ada ganti untung ya, bukan ganti rugi tentunya. Biasanya mereka juga dikasih ya, tapi memang rugi juga karena memang mereka membangun rumahnya dari awal, dari dulu ya sampai saat ini ya, namanya juga rumah ya. Kita bisa bayangkan sendiri ya, tidak hanya mereka tentunya. Jadi demi kelancaran untuk pagelaran MotoGP dan Indonesia ke depannya, mereka sukarela dan ya menerima apa adanya sudah ya, seperti itu, untuk pindah ke lokasi yang sudah ditentukan. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian jalur pantai yang ada di sana, terus akan dilakukan penataan ya untuk sirkuit Mandalika supaya lebih mantap, lebih siap untuk kedepannya. Ya, tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi terus akan menata ya, terus akan ditata untuk sirkuit Mandalika supaya lebih mantap, lebih siap nantinya menjadi sirkuit andalan kita tentunya ya. Kita perlu berbangga ya karena kita mempunyai sirkuit jalan raya pertama tentunya ya di dunia, luar biasa sekali memang. Ya, jadi di sini kita melihat untuk di bagian bawah bukit seperti yang kita perhatikan untuk pembuatan atau pemerataan di bagian pondasi dasar sudah terlihat ya, sudah rata sekali. Tinggal lanjutan untuk pengerjaan di beberapa bagian untuk penyempurnaan untuk bukit ini sendiri, dan akan dilanjutkan untuk pembuatan di bagian tribun untuk bukit 360 yang berada di tikungan ke-10, 11 menuju ke 12 ini. Kita terus akan memantau ya, dan kita akan bersama-sama untuk membagikan video-video terbaru buat kalian semua terkait dari pengembangan yang ada untuk sirkuit Mandalika maupun infrastruktur yang akan menjadi salah satu untuk kesiapan dari sirkuit ini juga terus akan dikebut untuk pengerjaannya.
Ya, di sini kita kembali ke tikungan ke-12 menuju 13 ya, seperti yang kita perhatikan untuk bagian tengah ini sudah dilakukan pemerataan ya, di mana nanti akan ditempatkan untuk posisi tribun juga di bagian tikungan ke-12 menuju ke tikungan ke-13 tersebut. Ya, jadi seperti inilah kondisi yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita lagi menunggu ini untuk geberan-geberan selanjutnya di pantauan akhir bulan kita ya, atau akhir tahun seperti itu ya. Kita akan mengawali nanti di bulan Januari, akan lebih banyak lagi untuk aktivitas pengerjaan yang akan terus dikerjakan untuk menyelesaikan dari target atau harapan kita bersama ya. Kita berharap ya semoga untuk pengerjaannya bisa selesai sesuai dengan jadwal, supaya kita bisa mengadakan untuk kelancaran dari MotoGP 2022 mendatang. Ya, di sini kita sudah berada di tikungan ke-14 menuju ke-15 seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk pengerjaan akan terus kita pantau bersama-sama ya untuk persiapan dari MotoGP Mandalika kita. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Tentunya saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini ya. Apabila ada narasi yang saya sampaikan kurang pas, tentunya bisa dikoreksi nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe tentunya ya. Untuk itu, sampai di sini saja dulu perjumpaan kita ya. Saya ucapkan salam anak Lombok tentunya, selalu jaga kesehatan supaya kita bisa menonton balapan bersama-sama. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.